Dua buah batu dilemparkan dari suatu titik. Batu pertama dilemparkan vertikal dengan batu kedua dengan sudut elevasi 37 derajat ya. Jadi batu pertama vertikal, sedangkan batu kedua itu dilemparkan dengan sudut elevasi 37. Artinya gerakan batu kedua adalah pasti parabola. Kecepatan mula-mula kedua batu sama yaitu 20 meter per second. Jarak kedua batu setelah satu titik adalah titik-titik meter. Kita akan gunakan koordinat acuan seperti ini ya. Jadi mula-mula kedua batu berasal dari titik origin, keduanya ada di sini. Batu pertama dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal V0 yaitu 20 meter per second. Otomatis dia akan gerakannya ke atas nanti. Kita misalkan pada saat 1 detik ini batu pertama posisinya sudah ada di posisi sini. Ini kita misalkan saja dia ada di posisi atas sini. Kemudian untuk batu kedua karena dilemparkan dengan sudut elevasi 37 derajat, artinya nanti lintasan batu kedua adalah berbentuk parabola seperti ini. Dan kita anggap bahwa pada saat 1 detik posisi batu kedua kita bisa gambarkan di sembarang posisi. Kita misalkan posisinya ada di sebelah sini ya. Jadi ini posisinya kita tentukan saja sembarang. Kemudian pertanyaannya adalah jarak kedua batu setelah 1 detik. Jadi yang ditanya adalah jarak kedua batu ini ya. Batu pertama dengan batu kedua. Ini jaraknya berapa? Atau kita sebut sebagai R ya. R-nya sama dengan berapa? Nah, kita akan gunakan koordinat acuan seperti ini. Ke atas adalah sumbu Y, kemudian ke kanan adalah sumbu X seperti ini. Kita mulai dari batu yang pertama ya. Berdasarkan koordinat acuan sini, maka batu pertama itu hanya bergerak ke arah sumbu Y saja. Maka kita bisa mencari nilai dari ketinggian atau posisi terhadap sumbu Y setelah 1 detik. Maka yang kita pakai adalah Y atau H sama dengan V0 dikalikan T minus setengah dikalikan G dikalikan T kuadrat. Untuk mempermudah perhitungan, pada soal ini kita akan gunakan nilai gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Berarti kita dapatkan nilai Y-nya itu sama dengan V0-nya sama, yaitu 20 meter per second. Jadi dia dilemparkan dengan kecepatan awal V0 yang nilainya 20, dikali waktunya itu 1 detik, kemudian dikurang setengah, dikali gravitasinya gunakan 10, dikalikan 1 kuadrat. Yang berarti nilai Y-nya sama dengan 20, dikurang dengan 5 atau Y-nya sama dengan 15. Berarti pada posisi batu pertama ini, satunya meter, batu pertama ini memiliki posisi 15 meter di atas koordinat acuan. Atau kalau kita nyatakan dalam koordinat, maka koordinat batu pertama adalah X-nya itu 0, kemudian Y-nya adalah 15. Jadi 0,15 X, Y. Selanjutnya kita ke batu yang kedua. Batu yang kedua, dia akan memiliki dua buah koordinat, yaitu yang pertama koordinat ke sumbu X, jarak ke sumbu X, dan koordinat yang ke sumbu Y atau ketinggiannya dia. Jadi karena gerakannya dia parabola, kemudian kita bisa menghitung bahwa nilai X-nya atau nilai jaraknya itu sama dengan V0 cos alfa dikalikan T. Ini batu kedua, maaf. Oke, kemudian V0-nya tadi miring ke sana, sama V0. Kemudian sudutnya adalah 37 derajat. Nah, maka yang ke arah sumbu X, geraknya ke LB, dia akan memiliki komponen kecepatan yang nilainya adalah V0 cos alfa ini ya. Jadi ini V0 cos alfa, di mana alfanya 37. Berarti kita bisa dapatkan nilai X-nya adalah V0-nya 20, dikalikan cos 37 derajat, dikalikan waktunya 1 detik. Itu akan sama dengan 20 dikali cos 37 adalah 4/5, dikalikan 1, atau kita dapat nilai X-nya adalah 20 dikali 4, 80 dibagi 5 itu sama dengan 16 meter. Jadi X-nya sama dengan 16 meter. Kemudian untuk sumbu Y-nya atau sumbu vertikalnya itu kita punya persamaan V0 sin alfa dikalikan T min setengah GT kuadrat. Berarti nilai Y-nya sama dengan V0-nya 20 dikalikan sin 37, kemudian dikalikan waktunya 1, dikurang setengah, dikali 10, dikali 1 kuadrat. Atau kita dapatkan nilai Y-nya sama dengan 20 dikalikan dengan sin 37 itu sama dengan 3/5 ya. Jadi ini kita tulis dulu 20 dikalikan 3/5 dikurang setengah kali 10 itu 5 ya. Dikali 1 jawabannya tetap 5. Jadi nilai Y-nya itu sama dengan 20 dikali 3 itu 60 dibagi 5 berarti 12. 12 dikurang 5 sama dengan 7. Jadi Y-nya sama dengan 7 meter. Yang artinya di sini bahwa bola kedua dia akan memiliki koordinat acuan atau koordinat posisinya adalah 16,7. Nah, sekarang kita sudah bisa menghitung jarak antara dua bola tersebut, di mana jarak antara dua bola itu bisa kita pakai persamaannya
R sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat ya, jika kita menggunakan koordinat kartesius 2 dimensi, ditambah dengan Y2 min Y1 kuadrat. Ini persamaan umum untuk mencari jarak dua titik. Jadi R-nya itu akan sama dengan akar dari X2-nya adalah 16 dikurang 0, tentu saja 16 kuadrat. Kemudian ditambah dengan Y2-nya adalah 7 dikurang dengan 5, jadi negatif 8 dikuadratkan ya. Jadi 7 dikurang 15, maaf. Jadi jawabannya adalah negatif 8, kita kuadratkan. Oke, selanjutnya kita sederhanakan bentuk persamaan ini. Maka untuk menyederhanakannya ini salah satu cara saja, silakan bisa menggunakan cara yang lain. Untuk yang 16 ini akan kita tulis bentuknya seperti ini. 16 itu kan 2 kali 8 ya. Jadi 2 dikalikan 8 dikuadratkan ditambah dengan negatif 8 kuadrat itu sama dengan 8 kuadrat juga. Atau kita bisa tuliskan akar dari 8 kuadratnya kita tulis 8 kuadrat dikalikan 2 kuadrat adalah 4 ditambah dengan 8 kuadrat. Atau 8 kuadratnya kita keluarkan, jadi 8 kuadrat dalam kurung 4 ditambah 1. Maka kita bisa dapatkan hasil akhirnya untuk R sama dengan akar dari 8 kuadrat adalah 8. Kemudian akar 4 ditambah 1 adalah 5. Maka jawabannya adalah 8 akar 5 meter. Nah, ini adalah jarak dari dua bola tersebut setelah waktu 1 detik.